Oke bosku, jadi waktu yang cocok kita upload video itu antara setengah 6 atau jam 6 pas ya. Karena waktu ini waktu yang paling banyak orang memakai HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke bosku, jadi dalam kita upload video kita juga harus menentukan waktu yang pas kita upload video. Maka di YouTube Studio kita telah diberitahu oleh YouTube kapan waktu yang pas untuk kita upload video biar rame penonton ya. Maka langsung dibuka di aplikasi YouTube Studio, maka kalian di sini tinggal klik di audien. Oke bosku, maka setelah kita klik di audien akan muncul gambar yang ungu yang bawah. Oke bosku, maka di sini ditulis kapan penonton Anda membuka YouTube. Maka di sini kita dapat mengetahui kapan yang paling banyak orang menonton YouTube kita di sini ya. Kapan orang yang paling banyak memakai aplikasi YouTube. Maka di sini yang gambar pudar, maka di sini penonton itu sedikit sekali yang membuka YouTube di waktu itu ya. Contohnya di sini di jam 00:00, maka di sini sangat sedikit orang membuka HP ya. Kemudian di sini ada jam 12 siang, maka di sini sudah ramai sedikit. Tapi di sini yang paling ramai di jam 18:00 atau jam 6 sore ya. Maka di sini baik sekali kita upload video itu berarti sekitar jam 4:30 atau jam 6 pas ya. Karena waktu itu waktu istirahat, jadi orang banyak memegang HP. Jadi apabila video kita baru kita upload, maka akan banyak yang menonton, dan ini berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah penonton di video kita upload. Oke bosku, di sini kita juga bisa melihat usia berapa yang banyak sekali yang menonton video kita. Di sini kalau video kita berarti yang paling banyak antara 25 tahun sampai 34 tahun. Oke bosku, jadi di bawah ini di sini juga dituliskan gender. Gender ini berarti jenis kelamin. Berarti yang banyak sekali menonton video kita di sini berarti pria ya. Kemudian geografis teratas adalah negara Indonesia. Oke bosku, jadi di sini kita tahu dari mana penonton YouTube kita, dari Indonesia, dari Malaysia, dan dari negara lain. Jadi di sini terlihat jelas penonton kita itu dari mana. Jadi kita sesuaikan video kita seterusnya sesuai dengan minat penonton ya. Dan di sini channel orang lain yang ditonton oleh penonton YouTube kita. Di sini ada Timon Adioso, Insan Tutor, dan Cedel Gboy. Oke bosku, di sini dari channel orang lain yang ditonton oleh penonton kita, kita dapat mengambil kesimpulan atau kita bisa menonton YouTube tersebut. Berarti yang dicari yang sesuai dengan video kita, maka kita akan membuat video-video selanjutnya yang sesuai dengan minat penonton. Jadi penonton tidak akan bosan menonton YouTube kita. Oke bosku, kemudian kita kembali lagi di sini ke konten. Jadi konten apa yang sering dicari oleh penonton di YouTube kita di sini ya. Di sini bisa kita geser ke bawah. Di sini cara penonton menemukan video Anda. Oke bosku, di sini yang pertama fitur jelajah, penelusuran YouTube, dan playlist. Kemudian bisa kita klik di sini fitur jelajah yang paling atas. Berarti kalau fitur jelajah kita harus membuat thumbnail itu yang bagus. Karena kalau thumbnail yang bagus, maka orang akan tertarik untuk mengeklik video kita. Oke bosku, kemudian untuk membuat video selanjutnya di sini bisa kita lihat lagi cara pencarian YouTube yang sering dicari di YouTube. Masalah video kita di sini, istilah penelusuran YouTube ya. Diklik di sini. Di sini kalau di video kita cara download lagu di YouTube, maka akan lebih bagus apabila kita ikuti terus membuat video masalah download YouTube. Oke bosku, di sini kenapa kita tidak membuat video selanjutnya masalah download lagu YouTube? Di sini karena kita kalau membuat video tutorial tentang masalah download
video dari YouTube, maka di sini melanggar pedoman komunitas YouTube. Maka di sini kita tidak ikuti alurnya lagi. Tapi apabila kalian masalah lain maka tidak akan melanggar komunitas YouTube, maka ikuti terus buat video terus sesuai dengan yang sering dicari di pencarian YouTube di YouTube Studio kita. Perlahan tapi pasti video kita tetap akan viral karena kita membuat video itu sesuai daripada minat penonton. Bosku, di sini bisa juga kita rubah daripada pencarian yang pertama dari sebulan ke 7 hari dan ke seterusnya ya, yang paling dekat, yang paling banyak dicari sekarang ini ya. Di sini tetap cari cara download lagu di YouTube yang paling banyak dicari. Tapi sekali lagi karena tidak boleh mengupload video seperti itu, maka tidak kita ikuti alurnya lagi ya. Oke bosku, di sini ada namanya juga playlist. Di sini perlu sekali kita membuat playlist karena kalau kita video kita satukan dalam playlist, maka video kita akan diputar terus video kita sampai habis satu playlist ya. Itulah fungsi daripada playlist. Karena kalau untuk mengejar jam tayang, maka di sini bagus sekali kita buat playlist sesuai dengan satu tema video ya. Apalagi kalau konten kita itu bercampur ya, jadi harus kita buat playlist biar video kita ini bisa direkomendasikan oleh YouTube. Karena YouTube kalau misalkan video kita bercampur tanpa kita buat playlist, maka akan susah untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Maka sangat perlu playlist ini ya. Jangan lupa untuk membuat playlist. Kemudian di sini aplikasi atau situs eksternal ini di luar daripada YouTube ya. Berarti di sini kita mendapatkan yang paling banyak itu dari Telegram. Oke bosku, di sini coba kita lihat di 7 hari terakhir di aplikasi apa yang paling banyak ditemukan video kita. Coba kita klik di 7 hari terakhir. Oke, di sini tetap di Telegram. Kenapa di sini banyak sekali ditemukan di Telegram, di aplikasi lain? Karena kita sering membagikan video kita di Telegram ya, di grup saling subscriber grup Telegram. Oke bosku, maka di sini kita tidak ada salahnya apabila kita membagi link video kita di aplikasi lain. Apabila kita video kita ori, maka tidak ada masalah ya. Tapi kita harus punya trik. Di sini trik yang kita pakai, di sini kita tulis dulu tulisan yang menarik orang ya, biar orang nanti tertarik akan video kita. Jangan langsung kita bagikan link tanpa kita membuat kata-kata ya. Di sini di notepad kita telah menulis kata-kata yang menarik penonton. Di sini, halo bosku, bingung cari ide konten yang lagi viral. Di sini kita mendapatkan video yang menjelaskan tentang konten lagi viral. Biar video YouTube kita cepat viral, di bawah ini kita sediakan link videonya ya. Semoga bermanfaat. Maka di sini setelah kita blok semua, kita salin, maka kita tempel atau kita paste atau kita bagi ke tempat Telegram atau di komunitas-komunitas YouTube lainnya ya. Oke bosku, kenapa kita harus menulis penjelasan dulu? Karena kalau kita tidak menulis penjelasan dulu, maka orang tidak akan tahu isi daripada video kita, maka tidak akan tertarik untuk mengklik link yang kita bagikan. Jadi kalau kita tulis kata-kata yang bagus di atasnya, baru kita isi link video, maka orang akan tertarik untuk melihat video kita. Dan ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan isi konten yang akan kita bagikan di komunitas YouTube ini ya. Karena kalau kita tulis lain, isi video lain, nanti takut di dislike video kita, maka ini tidak bagus juga untuk video kita ya. Maka harus sesuai dengan isi yang kita tulis, biar orang nanti akan like video kita ya. Karena like itu perlu ya untuk pengembangan channel YouTube kita. Oke bosku, kemudian di grup ini kalian juga bisa mencari subscriber serta jam tayang sesama youtuber pemula ya. Di sini ada yang sudah mengajak saling subscriber sama kita, tapi di sini belum sempat kita balas ya. Maka kalau belum sempat kita balas dulu SMS-nya, biar nanti dia tidak berpikir kita tidak amanah ya. Coba kita tes. Di sini ada siapa ya yang belum kita balas? Ada Elsa di sini ya.
Coba kita buka di Elsa di sini. Oke bosku, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini Elsa ini telah nonton video kita sampai 6 menit ya. Kemudian telah di-subscribe juga channel YouTube kita. Maka di sini karena kita belum sempat balas, maka kita harus kirim SMS untuk dia dulu bahwa kita belum sempat balas. Insya Allah nanti akan kita balas ya. Karena biar dia tahu bahwa kita akan balas video kita, jadi dia tidak ada penasaran atau takut kita tidak akan membalas subscribe yang telah diberikan untuk kita. Maka di sini harus kita informasikan bahwa kita akan membalas nanti ya. Oke bosku, di sini kalian bisa melihat bahwa dia jujur apa enggak. Di sini di screenshot pertama kalian bisa lihat jam berapa dia screenshot. Kemudian yang terakhir bisa kalian lihat lagi jam berapa dia screenshot setelah dia subscribe channel kita. Maka di sini setelah kita cek, maka di sini tidak ada di skip video kita karena sesuai dengan jam. Maka kalau misalkan kalian saling subscribe, maka jangan pernah tutupkan jam ya. Jangan pernah tutupi jam, karena biar orang tidak akan curiga sama kita bahwa kita betul tidak pernah menyekip video orang. Maka di jam akan nampak sendiri jam berapa yang di screenshot pertama, kemudian jam berapa yang di screenshot terakhir. Maka di sini nampak jelas tidak ada dusta di antara kita. Oke bosku, di sini tinggal kita balas SMS dia, kemudian nanti baru kita balas subscribe channel dia ya, karena dia telah jujur sama kita. Jadi kita juga harus jujur sama orang lain, karena jujur itu kunci dari segalanya ya. Dari sukses itu dimulai daripada kejujuran. Jadi kalau kita tidak mulai dari kejujuran, maka jangan berharap kita itu akan sukses. Oke bosku, jadi di sini kita tidak ada salahnya mencari subscriber sesama youtuber pemula, tapi dengan syarat harus mematuhi pedoman komunitas YouTube ya. Jangan langsung mengajak saling subscribe dengan membagikan link video kita ke orang lain, karena kalau kita membagikan link video kita ke orang lain itu kita menyuruh secara langsung. Jadi lebih bagusnya kita kirim nama judul video kita atau nama channel YouTube kita sendiri. Maka dengan kita kirim nama YouTube kita sendiri, maka pencarian akan semakin banyak terhadap YouTube kita. Maka pengembangan channel YouTube kita ini akan semakin bagus, makin hari semakin bagus, karena banyak sekali pencarian di YouTube akan nama channel YouTube kita. Oke bosku, jadi menjadi seorang YouTuber itu gampang-gampang susah ya. Jadi sama kita mencari rezeki, kadang ada yang gampang, ada yang susah, itu tidak perlu dihiraukan asal kita tetap selalu berusaha. Karena kalau kita selalu berusaha, maka tidak ada yang tidak mungkin. Maka tetap selalu berusaha serta selalu berdoa. Karena kalau kita usaha tanpa doa itu namanya sombong ya. Tapi kalau kita berdoa tanpa usaha itu namanya bohong. Oke bosku, jadi dua-duanya harus kita kerjakan. Kita usaha sambil kita berdoa. Dan jangan lupa selalu belajar, karena tanpa belajar kita tidak tahu bagaimana bisa berkembang. Karena dalam segala aspek kita perlu pendidikan ya. Jadi di YouTuber di sini kita juga perlu pengetahuan bagaimana cara biar kita banyak viewer, biar kita banyak subscriber, juga perlu pengetahuan. Maka di sini tetap selalu belajar, karena kalau kita selalu belajar maka kita akan banyak mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Maka dengan banyak ilmu yang kita dapat, maka bisa kita kembangkan dan kita bisa berbagi ilmu sama YouTuber yang lain. Karena kalau misalkan kita memberi, maka kita tidak akan rugi ya. Karena kalau kita memberi, maka akan Allah balas yang lebih baik lagi untuk kita semua ini ya. Oke bosku, jadi pembahasan kali ini cukup di sini dulu ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta di share ke media sosial kalian semua ya, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya ya. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, karena
perjuangan itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tetap harus berjuang sampai kita mencapai keberhasilan secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.